Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Fir Dokumentari. Pada rubrik Fir Dokumen Studi, kita sering bertanya, siapa sih saya ini? Apa tujuan hidup saya? Kita menjalani hari demi hari, sibuk dengan rutinitas, terhanyut dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa keberadaan kita di planet ini sebenarnya membawa sebuah gelar, sebuah jabatan yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada gelar profesional manapun yang bisa kita raih di dunia ini? Kita ini, tanpa sadar, memegang mandat tertinggi Khalifatullah fil Arda. Untuk memahami betapa luar biasanya gelar ini, mari kita time travel sejenak. Kembali ke momen awal penciptaan yang diabadikan dengan indah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Coba bayangkan, sebelum dunia ini terbentuk seperti sekarang. Sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog langsung dengan para malaikat. Allah berfirman bahwa Dia hendak menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang manajer, seorang pengelola di muka bumi. Reaksi para malaikat saat itu sungguh mengejutkan. Mereka bertanya, bukan karena menentang, tapi lebih karena kebingungan dan kekhawatiran yang tulus. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kekhawatiran malaikat ini sangat valid, sangat beralasan. Kalau kita lihat sejarah, potensi destruktif yang memang dimiliki manusia itu nyata adanya. Tetapi, jawaban Allah menutup semua perdebatan dan keraguan itu dengan satu kalimat yang sangat powerful. Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jawaban inilah fondasi kehormatan kita sebagai manusia. Ini adalah bukti bahwa kita dilahirkan bukan sebagai makhluk biasa, melainkan sebagai pemegang mandat langit. Kita diberi potensi luar biasa akal, hati nurani, dan kehendak bebas yang bahkan tidak dimiliki oleh para malaikat sekalipun demi menjalankan sebuah misi yang sangat spesifik. Kita ini ibaratnya pengendali bumi yang ditugaskan untuk membuktikan bahwa keraguan malaikat di masa lalu itu salah. Lantas, apa sebetulnya misi utama seorang khalifah? Apa job description kita sebagai pengelola bumi? Penting untuk dicatat, jabatan khalifah itu bukan berarti penguasa yang zalim, yang bisa berbuat semena-mena. Kita tidak diizinkan untuk mengeksploitasi alam semesta ini sesuka hati, menghabiskan sumber daya tanpa memikirkan nasib generasi berikutnya. Tugas utama kita justru sebaliknya, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Ini adalah tugas yang sangat berat. Kita harus memastikan bahwa rahmat dan keadilan Allah itu tersalurkan kepada seluruh makhluk melalui setiap tindakan dan kebijakan kita. Jadi, kalau hari ini terjadi kerusakan masif di bumi, kalau terjadi ketidakadilan sosial di mana-mana, kalau ada makhluk yang menderita karena ulah kita, itu berarti kita telah gagal menjalankan mandat tersebut. Kita telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Al-Quran sebagai manual dan pedoman hidup kita adalah kitab yang selalu up-to-date, relevan di setiap zaman. Di dalamnya, kita diingatkan tentang nikmat kendaraan dan berbagai sarana yang telah ditundukkan bagi kita. Mungkin di zaman dulu, nikmat itu berupa perahu layar atau unta sebagai alat transportasi. Tapi hari ini, nikmat itu menjelma dalam bentuk mobil listrik, pesawat jet, hingga infrastruktur digital yang kita nikmati setiap hari. Dalam surah Az-Zuhruf ayat 13, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat kendaraan yang telah ditundukkan olehnya. Dan mengingatnya saat kita menggunakannya, vibes-nya adalah seperti ini. Saat kita mengendarai motor,
Menyetir mobil atau menggunakan teknologi canggih apapun, itu bukan sekadar soal kecepatan atau gaya hidup. Itu adalah soal menundukkan fasilitas bumi untuk kebaikan, untuk mempermudah tugas-tugas kita sebagai khalifah. Menggunakan teknologi dengan adab, tidak ugal-ugalan di jalan. Dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif adalah bentuk nyata rasa syukur seorang pemimpin bumi. Sekarang, pertanyaan praktisnya. Bagaimana action plan kita sebagai seorang khalifah di era 4.0 yang serba digital ini? Kita tidak perlu menunggu punya jabatan tinggi atau jadi orang penting dulu. Kepemimpinan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari diri kita sendiri. Pertama, eco-friendly life. Mulailah dengan mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab paling dasar dari jabatan kita kepada bumi yang telah dipercayakan. Jangan sampai kita menjadi penyebab kerusakan yang dulu dikhawatirkan para malaikat. Kedua, social harmony. Ciptakan keharmonisan sosial di lingkungan kita. Di dunia nyata, jadilah tetangga yang baik. Di dunia maya, tebarkan energi positif di media sosial, hentikan cyberbullying, dan jadilah orang yang siap membantu teman atau komunitas yang sedang kesulitan. Kita harus memastikan bahwa ruang digital juga menjadi ruang yang penuh rahmat, bukan ruang yang penuh kebencian dan perpecahan. Dan yang ketiga, kreativitas tanpa batas. Gunakan gadget dan skill yang Anda miliki, entah itu programming, desain grafis, public speaking, atau kemampuan lainnya untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Menciptakan kebaikan dan kemakmuran melalui inovasi adalah esensi sejati dari kekhalifahan modern. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jika kita renungkan lebih dalam, misi besar menjadi khalifah ini sejatinya sejalan sepenuhnya dengan cita-cita mulia menjadi profil pelajar Pancasila yang Qurani. Beriman dan bertakwa artinya kita sadar bahwa setiap jerogerik kita selalu diawasi oleh owner alam semesta, gotong royong. Karena memakmurkan bumi ini adalah proyek kolosal yang tidak bisa kita kerjakan sendirian. Kreatif dan mandiri karena sebagai khalifah kita dituntut untuk terus berinovasi demi menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua makhluk. Saudaraku sekalian, para malaikat pernah ragu dengan potensi kita. Mereka khawatir kita hanya akan menjadi perusak. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Mau sampai kapan kita membiarkan keraguan itu seolah terbukti benar? Jangan pernah biarkan potensi luar biasa yang telah dititipkan Allah ini terpendam begitu saja. Sudah saatnya kita bangkit, ambil peranmu, dan jalankan mandat langit untuk menjadi khalifah sejati yang menebar kasih sayang dan kemakmuran bagi seluruh alam. Mari bersama-sama kita tunjukkan kepada semesta bahwa kita memang mengetahui apa yang dulu mereka tidak ketahui. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama.